Halo, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang implementasi kuliah daring, ergonomi, dan perancangan sistem kerja. Di mana topik pembahasan pada ini yaitu beban kerja fisik dengan judul jurnal yaitu evaluasi beban kerja fisik dan mental pada pekerja dengan studi kasus, analisis beban kerja fisik dan mental dengan menggunakan metode CVL dan NASA TLX di PT ABC. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Pasam Idumerta, Angkatan 2019 Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dengan dosen pengampu, Prof. DRIR Komeriatus Soleha, ST MKes IPU ASEAN Engineer. Di mana pembahasan pada hari ini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, beban kerja yang diberikan kepada seseorang melebihi kemampuan kerja pekerja tersebut, maka akan menimbulkan kelelahan dalam kerja. Berdasarkan riset terbaru di Inggris, orang yang sering bekerja lembur dengan menghabiskan waktu 10 hingga 11 jam sehari berisiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung. Untuk itu diperlukan analisis tentang beban kerja. Pada penentuan beban kerja fisik dapat menggunakan metode CVL atau cardiovascular load, sedangkan untuk mengukur beban kerja mental dapat menggunakan metode NASA TLX. Beban kerja. Pengertian beban kerja menurut Menpan itu sejumlah atau sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh seseorang pemegang jabatan ataupun suatu unit organisasi. Di mana manfaatnya itu, yang pertama, manfaat pengukuran beban kerja yang pertama yaitu evaluasi perancangan tata cara kerja dan keselamatan kerja, evaluasi pengaturan jadwal istirahat, spesifikasi jabatan dan juga seleksi personil, evaluasi jabatan, dan evaluasi tekanan dan faktor lingkungan. Kemudian beban kerja berdasarkan faktor yang mempengaruhi beban kerja. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor internal meliputi faktor somatis, contohnya itu jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan juga faktor psikis, contohnya itu motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan juga kepuasan. Sedangkan faktor internal contohnya itu ya tugas-tugas fisik seperti stasiun kerja, tata ruang, tempat kerja, alat, sarana kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan, dan lain sebagainya. Lalu organisasi kerja seperti masa waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, dan lain sebagainya. Selanjutnya lingkungan kerja itu berupa lingkungan kerja fisik, kimiawi, biologis, dan juga psikologis. Beban kerja dibagi menjadi dua, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental, di mana beban kerja fisik itu didominasi oleh aktivitas fisik. Berdasarkan pengukurannya, berdasarkan studi kasus pada hari kali ini, dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi energi dan lanjut nadi, di mana berdasarkan konsumsi energi terdapat 3 klasifikasi beban kerja, sedangkan berdasarkan lanjut nadi ada 5 klasifikasi beban kerja. Beban kerja mental timbul karena adanya keharusan untuk tetap dalam kondisi kewaspadaan yang tinggi, kebutuhan untuk mengambil keputusan yang melibatkan tanggung jawab yang besar, menurunnya konsentrasi akibat aktivitas yang monoton, dan kurangnya kontak dengan orang lain. Kemudian metode yang digunakan adalah metode telaah jurnal dengan studi kasus yang didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Putri dan juga Sukarna pada tahun 2013 mengenai beban kerja fisik dan mental yang dialami oleh PT ABC, di mana PT ABC ini merupakan suatu perusahaan konstruksi yang harus memenuhi target perusahaan, yaitu memenangkan dari proyek, sehingga para engineer-nya harus memiliki waktu kerja yang panjang yang berimbas pada beban kerjanya. Kemudian pengukuran beban kerja berdasarkan persen CVL. Dari data persen CVL di samping dapat dilihat bahwa 3 engineer dari 5 engineer memerlukan perbaikan karena memiliki persentase CVL antara 30% sampai dengan 60%, yaitu memiliki beban kerja fisik yang sedang, sedangkan 2 engineer lainnya memiliki beban kerja yang ringan karena berada di persentase kurang dari 30%. Kemudian berdasarkan konsumsi energi, rata-rata dari semua engineer itu memiliki rentang konsumsi energi 150 sampai 350 kilokalori per jam, yang artinya itu memiliki beban fisik yang ringan. Kemudian perbaikan persen CVL. Dari tabel samping dapat dilihat bahwa terjadi penurunan nilai persen CVL, yaitu yang sebelumnya 31,16%, di mana diperlukan perbaikan, dan setelahnya itu 23,28%, di mana tidak terjadi kelelahan atau sudah termasuk dalam beban kerja yang ringan. Kemudian pengukuran perbaikan WWL. Dari hasil perhitungan WWL didapatkan skor rata-rata engineer head office adalah 61,5, yaitu berada pada nilai 50 sampai 80 yang menyatakan beban pekerjaan yang sedang, sedangkan untuk engineer proyek dengan skor rata-rata 74,2 juga menyatakan beban pekerjaan yang sedang. Setelah dilakukan perbaikan mental, beban mental didapatkan persentase penurunan sebagai berikut. Yang pertama,
engineer head office itu dari 61,5% menjadi 47,6%, di mana kategorinya sudah termasuk dalam ringan. Di mana hal tersebut tadi karena sudah adanya pembagian kerja yang merata antara engineer leader dengan engineer asisten. Yang kedua yaitu engineer proyek, dari awalnya 74,2% menjadi 51,46%, tapi masih dalam kondisi sedang. Namun, sudah mengalami penurunan karena ada pembagian pekerjaan secara efektif dan efisien. Lalu kesimpulan beban kerja fisik yang dialami oleh engineer proyek memiliki persentase CVL 31,16%, yaitu berada di antara rentang 30% sampai 60%, jadi tergolong dalam kategori beban yang sedang. Sedangkan nilai tersebut dikatakan memerlukan, setiap nilai tersebut memerlukan perbaikan. Kemudian, sedangkan untuk konsumsi energi memiliki rata-rata 2,532 kilokalori per menit yang tergolong dalam pekerjaan ringan. Sedangkan beban kerja mental dalam engineer head office memiliki skor rata-rata 61,5, dan sedangkan engineer proyek memiliki skor NASA TLX 74,2. Dari keduanya itu dapat dikategorikan sebagai beban pekerjaan yang sedang. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang mendukung pembuatan resume pada kali ini. Kemudian sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan maupun pengucapan yang salah. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi melalui email saya, itu pasawindu2@gmail.com. Sekian presentasi saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.